Pemirsa, selamat sore. Hari ini hari Rabu 11 Desember 2024. Ya, selamat datang di program saya. Dan kali ini mungkin ya saya punya solusi ya. Solusi yang mungkin bisa membuat rakyat Indonesia itu gak terlalu sedih karena uangnya harus keluar untuk menggaji para menteri dan wakil menteri kabinet ya. Apalagi kita menyaksikan ya kabinet merah putih pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka ini jumlahnya cukup banyak ya, personalianya. Ada 7 menteri koordinator dan 41 kementerian departemen. Nah, sekarang saya mau langsung straight to the point aja biar gak terlalu panjang videonya. Nah, saya punya solusi agar kementerian koordinator itu sebenarnya dihapus saja gitu loh. Karena saya lihat kementerian koordinator atau Kemenko itu cuma jadi pajangan doang gitu loh. Cuma jadi apa istilahnya, lebih kental nuansa politiknya dibandingkan dengan nuansa profesionalnya. Karena di semua negara presidensial ya, itu nggak ada istilah yang namanya kementerian koordinator. Kalau di Malaysia namanya kementerian penyelaras gitu loh. Nggak ada, Mas. Tapi semua menteri itu bertanggung jawab ke presiden. Nah, ini tumpang tindih teman-teman. Karena pada sebelum keluar Perpres 134 ya kalau salah tahun 2024 ya, ada 2 kementerian yang langsung berada di bawah presiden. Sejak 2014 Bappenas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, yang dinaik taraf menjadi kementerian oleh mantan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi ya. Buset, di motor mau kemana gua di sini, dia motornya ke sana geblek amat. Mantan Presiden Joko Widodo ya. Jadi menteri tersendiri, alias menteri yang di bawah koordinasi presiden langsung ya. Selain Kementerian Sekretariat Negara atau Menteri Sekretaris Negara ya. Kemudian ditambah lagi sekretaris kabinet atau sekretariat kabinet memang dari dulu adalah bertanggung jawab di bawah presiden, langsung bawah presiden ya. Lalu di tahun 2019, kalau sebelumnya Menteri PPN Bappenas itu ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian ya. Kemudian di tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu juga berada sejak 2019 berada di bawah koordinasi langsung presiden. Ini juga terjadi di era pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ya pada waktu itu tahun 2019. Setelah sebelumnya Kemenpan RB ini berada di bawah koordinasi
Menko Polkam atau kemarin Menko Polhukam, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ya, dan terbitnya Perpres atau Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 139 tahun 2024 yang mengeluarkan Kementerian Keuangan dari siapa sih? Ya. Jadi Perpres nomor 139 tahun 2024 di era Bapak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Kementerian Keuangan dari koordinasi Kemenko Perekonomian. Jadi berada langsung di bawah koordinasi Presiden, ya. Berada di bawah koordinasi Presiden. Nah, ini kan menjadi ambivalen atau ambigu gitu loh. Ada kementerian yang ada di bawah koordinasi Presiden langsung, tapi ada juga kementerian yang masih dikoordinir oleh Kemenko-nya. Untuk diketahui, Kemenko yang ada di Kabinet Merah Putih ada 7. Yang pertama ada Menko Polkam, tadi sudah disebutkan. Kemenko Polkam, ya, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, kembali ke setelan awal namanya. Sejak pertama kali dibikin posisinya pada tahun 1975 pada masa Presiden Soeharto. Kalau sebelumnya kan Kemenko Polhukam dari zaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya di era Gus Dur pernah bernama Kemenko Polsoskam, Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan. Sebelum kembali ke setelan pabrik lagi dan akhirnya ditambah nomenklaturnya menjadi Polhukam sebelum akhirnya kembali lagi ke setelan pabrik Kemenko Polkam. Nah, yang hukumnya ada Menko-nya tersendiri, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenko Kumham Imipas. Nah, jadi imigrasi sama kayak negara-negara lain, beberapa negara-negara lain ada kementeriannya sendiri. Karena kalau kemarin imigrasi ada di bawah Menkumham, ya, Dirjen di bawah Menkumham, ya. Tidak semua negara memang punya imigrasinya sendiri, ya. Inggris untuk urusan imigrasi ada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sama seperti di Malaysia. Kemudian yang memiliki imigrasinya sendiri ada Brazil, ada Kanada, ya, ada New Zealand yang memiliki menteri urusan imigrasi dan pemasyarakatan. Nah, kita di Indonesia ini adalah negara kedua di dunia yang memiliki Kementerian Pemasyarakatan atau Ministry of Correction tersendiri setelah New Zealand, ya. Kalau di Thailand ada di bawah Kementerian Kehakiman atau Ministry of Justice. Itu. Nah, kemudian itu baru 2, ya. Yang ketiga ada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, dulu bernama Kemenko Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Dulunya lagi pernah bernama Kementerian Koordinator Percepatan Pengentasan Kemiskinan di era Kabinet
reformasi pembangunan Presiden Habibie. Dan ada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Ini pecahannya dari PMK. Kemudian ada Kementerian Koordinator Perekonomian, ada 5. Yang keenam ada Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan. Ini kementerian yang sekarang menaungi atau mengkoordinir Kementerian Perhubungan, ya. Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, atau Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan, Housing, ya, dan kawasan permukiman, ya. Ini sekarang ada di bawah Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan. Tadinya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Kemenhub ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Maritim, Menko Maritim, kemudian jadi Maritim dan Investasi, Marves. Ya, kemudian bentar ya, minum. Kalau sebelumnya Kementerian Perhubungan di era sebelumnya itu berada di bawah Kemenko Perekonomian. Iya. Kemudian yang terakhir ada Menko Pangan. Ini Kementerian Koordinator yang boleh dibilang melanjutkan jabatan kabinet yang dulu bernama Menteri Pangan dan Hortikultura, yang terakhir ada di zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tapi yang aneh gini teman-teman, ya, Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dan Kementerian Kehutanan yang nothing to do dengan urusan pangan kok bisa berada di bawah koordinasi Menko Pangan. Mestinya Menko Pangan ini adalah Kemenko yang mengkoordinasi jumlah kementerian yang lebih sedikit. Kementerian Pertanian, Mentan, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan, Kemenlutkan atau KKP, kemudian Badan Gizi Nasional dan Badan Pangan Nasional. Harusnya lebih sedikit. Lah, lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harusnya di mana? Kalau mau di bawah Presiden. Kalau sebelumnya di zaman Presiden Jokowi, LHK itu kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah ya, ada di bawah perekonomian. Ada di bawah perekonomian. Gitu. Ya. Ini yang membuat saya jadi bingung loh. Kok apa? Ya. Kok kementerian yang nothing to do dengan pangan kok bisa berada di bawah koordinasi Kementerian Pangan. Nah, inilah yang kemudian kalau satu hari saya jadi presiden, saya berpikir posisi Menko yang sudah ada dari sejak tahun 1975 di bawah Presiden Soeharto ini mau saya hapus semua. Jadi semua menteri seluruhnya bertanggung jawab kepada presiden. Jadi tidak ada lagi Menteri A, Menteri B tanggung jawabnya ke presiden langsung, koordinasinya ke presiden. Enggak. Semua menteri tanggung jawabnya kepada presiden. Ya. Tidak ada lagi menteri yang ada di bawah kompartemen atau kementerian atau bertanggung jawab, enggak. Semua tanggung jawabnya kepada
presiden biar maksimal. Jadi apa ya, kalau saya jadi presiden ya, nantinya akan saya gabungkan kepemimpinan Presiden Jokowi, pemimpinan Ibu Megawati, pemimpinan Presiden SBY, Gus Dur, Bung Karno, ya, yang efektif. Pokoknya apa program-program yang bagus dari Bung Karno, Pak Harto, Habibie, yang teknokratis, ya saya lupa, itu gaya kepemimpinan juga saya lanjutkan. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, bahkan Prabowo yang bagus pun akan saya terusin. Jadi tidak saya cut seluruhnya. Yang bagus diteruskan, yang nggak bagus kita perbaiki sama-sama. Kalau memang dirasa tidak perlu dilanjutkan, ya kita tidak lanjutkan, gitu loh. Tapi kalaupun kita lanjutkan, pasti kita akan lebih bagus lagi. Nah, orang pasti bertanya, Pak James, kalau soal IKN gimana Pak? Kalau Bapak nanti jadi presiden, diterusin apa enggak? Mau nggak mau diterusin. Karena saya orangnya adalah orang yang ketika satu program sudah dimulai, ya kalau memang tujuan dari program tersebut diadakan, tujuan dari rencana tersebut diadakan adalah baik, ya menurut saya kita terusin. Termasuk IKN. IKN itu tidak saya hentikan. Tapi kalau ada yang belum selesai, saya selesaikan. Misalkan ada persoalan dengan orang-orang setempat, ya kita selesaikan. Ada tanah belum ganti rugi, kita bayarkan. Ada tanah ya, ada yang masih sengketa dengan adat Dayak, kita selesaikan, kita runding, kita bicara gitu. Saya hire negosiator yang bagus, yang baik gitu ya, untuk berbicara nih masalah tentang IKN ini. Dan kita tahu IKN ini membutuhkan dana yang besar untuk bisa terbangun gitu loh. Jadi kalau dihentikan pun percuma juga gitu loh. Kasihan, malah mangkrak. Jadi pasti akan hari pertama kalau saya nanti jadi presiden, hari pertama saya ngejabat pasti saya akan review. Ya, 30 hari pertama lah. Saya review dulu kebijakan-kebijakan dari presiden-presiden sebelum saya yang bagus atau yang nggak bagus, itu pasti saya review. Kalau yang bagus kita terusin, kita bagusin lagi, kita okekan lagi. Kalau nggak bagus ya kita perbaiki. Kalau memang nggak bisa kita perbaiki, ya kita hentikan, gitu loh. Oke, setelah Kemenko-nya saya hapus-hapusin, ya jumlah kementeriannya berapa banyak, ya tergantung saya, ya. Tapi kalau saya di satu hari jadi presiden, ya, yang prioritas nomor 1 adalah pendidikan. Ya, prioritas nomor 1 pendidikan. Jadi ya kata kuncinya, ada kementerian yang bakal saya gabungin lagi, ada yang tetap akan seperti yang kabinet merah putih, atau bahkan seperti kabinet-kabinet yang terdahulu. Bahkan ada beberapa yang saya hidupkan lagi. Ada juga yang akan saya pecah, gitu loh. Jadi biar fokus kinerjanya. Jadi tidak ada lagi Kemenko, tapi semua tanggung jawabnya ke presiden. Ini menolong agar pemerintahan kita bisa lebih efisien dan lebih efektif dan lebih terarah, lebih straight koordinasinya kepada kementerian ini, gitu loh. Jadi kita bisa
menerapkan pola manajerial yang baik gitu. Ini sebenarnya jalurnya sempit teman-teman. Mobil cuma bisa satu lewat jalur sini. Tapi mobil lewat juga. Iya. Ini karena shortcut kali ya. Shortcut ke Tanah Kusir. Kalau nggak mau macet di Jalan Kesehatan. Jalan Kesehatan, tembus Veteran, Organon ya. Orang nggak mau macet, jadinya pada lewat situ semua. Gitu. Jadi tergantung saya mentrainnya bisa berapa gitu. Tapi kalau saya, ya saya lebih pertimbangan saya gini, kata kuncinya efektif. Mau sedikit, mau sedang, mau banyak, mau kabinet compact, mau kabinet mid size atau kabinet full size gitu ya. Full size tuh kabinet besar. Nah, contoh kabinet Dwi Koral, kabinet 100 menteri era Presiden Soekarno, atau kabinet merah putih di Presiden Prabowo. Nah, itu kabinet full size. Kalau sebelumnya di era reformasi, kabinet itu tak lebih dari 40 ya, di bawah 40 ya. Menterinya itu mid size kabinetnya. Ya mau small size, mid size, full size, yang penting efektif gitu loh. Yang penting efektif. Karena kalau nggak efektif sama aja bohong. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi solusinya adalah posisi Menko itu mending dihapus deh. Karena selain nggak efisien, ini juga lebih kentara nuansa politisnya ketimbang nuansa profesionalnya gitu loh. Ini bocah main bola mulu. Tiap saya nggak peduli bahaya, padahal ini kan jalur, boleh dibilang jalur sibuk lah, jalur alternatif yang lumayan sibuk menurut saya, ya kan? Tapi kayak nggak peduli gitu, atau nggak main bola di sini kan bisa, kan luas sebenarnya. Iya, jadi kalau saya gini, posisi Menko mending dihapus dan di-assign kepada menteri departemen. Jadi seluruh menteri departemen ini tanggung jawab atau dibawa koordinasinya ke presiden agar tidak terjadi satu kong kali kong, yang kedua minimalisir korupsi, dan yang ketiga adalah supaya lebih efisien koordinasinya, bukan efisien ininya. Tapi kalau memang saya butuhnya menteri yang banyak, full size kabinet, ya jalanin. Kalau enggak, ya sudah. Mungkin ini aja yang bisa saya share, ya bagiin pada rekan-rekan semua. Terima kasih, selamat sore, sampai bertemu kembali.